Tadi sekitaran jam 7 ada orang yang ngasih beginian ya. Jadi ini adalah sebuah ceiling fan atau kipas angin gantung ya. Seperti ini. Ya. Dan ini katanya tidak berfungsi. Dan setelah tak lihat ya memang gak akan berfungsi sampai kapanpun. Karena ya memang kabelnya putus ya teman-teman. Nah setelah tak bilang itu tadi ke usernya, ternyata katanya ya ini bukan karena ini karena putusnya ini karena penyimpanan ya, mungkin tercacah tikus atau dan lain sebagainya lah. Itu mungkin ya kelihatannya memang disebabkan oleh tikus ya, kelihatan nggak putus ya teman-teman. Nah jadi sebab kenapa si kipas ini disimpan ya itu karena tadi nggak bisa muter, terus akhirnya dicopot dari tempatnya dan disimpan. Akhirnya kabelnya ini putus di atas lemari katanya gitu. Jadi buat teman-teman yang punya kipas seperti ini yang tahu-tahu tidak bisa berfungsi atau tidak bisa muter, ini ada cara sederhana yang bisa teman-teman lakukan ya. Jika teman-teman tidak memiliki sebuah ini ya avometer, ini bentar ya tak copot dulu baling-balingnya. Ini tadi tak kira tinggal dicopot aja gitu, ternyata kita harus ngebuka bautnya ini dulu. Karena aku punya teman-teman kipas angin seperti ini dan ya tidak terpakai dan tersimpan dengan baik ya. Sampai sekarang pun kalau mau dipakai juga masih bisa. Nah kadang teman-teman ketika memiliki kipas angin seperti ini itu biasanya yang dikeluhkan adalah berisik ya. Jadi semakin lama semakin parah berisiknya, jadi ngek gitu gitulah ya. Nah ini karena itu teman-teman ya, poros pada motor ini dia kering teman-teman. Nah ini sayangnya untuk produk-produk kipas seperti ini dia ini hanya menggunakan sialan, padahal cuma dicopot aja cuman ditarik aja seperti ini, tapi kok sulit ya. Biasanya ya sebagian besar produk kipas angin seperti ini itu di bagian as dia ini tidak menggunakan bushing teman-teman. Jadi tidak seperti mungkin kipas angin ceiling fan seperti ini yang jauh lebih besar, itu kadang juga pakai bushing atau ya ada juga yang pakai laker ya. Dan untuk kipas seperti ini dia hanya as dan dia berotasi di plastik, jadi kayak besi ketemu plastik. Nah kalau kering si bagian tersebut dia akan berisik teman-teman. Nah dulu aku pernah beli seperti ini, namun karena karena capek naik turun untuk melumasi bagian porosnya, akhirnya kipasku tersebut tak pensiunkan ya teman-teman. Jadi aku beli kipas angin meja. Oke, ini segini aja lah, yang penting baling-balingnya terisolasi. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Kita kupas dulu seperti ini. Kalau nggak punya tang seperti ini ya nggak masalah sih, pakai benda kupas lainnya. Nah di sini aku ada bohlam lampu LED ya teman-teman. Ini aku jepitkan klip seperti ini, taruh di sinilah ya biar teman-teman kelihatan. Nah ini taruh sini
dijepitan ke kabelnya ya teman-teman, seperti ini, seperti ini. Nah, jangan sampai bersentuhan ya, karena ya nggak apa-apa sih, cuman ya terus kita puterin seperti ini teman-teman. Nah, kalau si lampunya itu tidak menyala ya, minimal berkedip saja, ini berarti ada masalah di bagian lilitan teman-teman. Nah, ini berarti ya belum tentu juga sih, bisa jadi karena kabelnya ya teman-teman. Jadi ini langsung yang kabel yang ada saklarnya ini, yang colokan ya. Jadi tidak ada saklar, jadi ini langsung seperti ini. Nah, ini bisa jadi beberapa hal teman-teman. Jadi tadi kan aku bilang lilitannya, tapi itu belum tentu. Bisa juga sekedar kabelnya saja teman-teman, kabel sambungannya yang ada di sini. Kalau sudah seperti ini, lebih baik teman-teman kasih ke tukang servis ya. Tapi kalau begini aja si lampu masih bisa menyala, alias ya blinking dikit lah, atau berkedip-kedip dikit lah, nah itu berarti dia masih normal ya. Sebagai contoh, nah ini teman-teman kipas angin yang aku miliki, ceiling fan ya, sama kipas angin gantung. Nah, ini kalau tak sambungin seperti ini, dia normal ini teman-teman. Kalau dicolokkan dia masih berputar. Nah, teman-teman perhatikan lampu LED-nya ya, lampu ini, dia pasti berkedip. Nah, seperti itu ya. Ini tak puter loh ya, puter gini dia. Nah, kalau seperti itu berarti si motornya ini masih normal teman-teman. Nah, kalau memang seperti yang biru ini, berarti ya mau nggak mau teman-teman harus serahkan ke tukang servis yang profesional ya, jangan dibenerin sendiri ya. Tapi kalau pengen ya nggak masalah sih, buat eksperimen ya. Kita lihat apakah benar. Ini ada di bagian sini teman-teman, kalau mau melepas bagian atas dengan motornya ini, gantungannya dengan motor, ini ada mur kecil di asnya ini. Nah, setelah ini tinggal ditarik ini aja, terus pastikan kabelnya tidak nyangkut. Ini nyangkut ini kabelnya. Nah, seperti ini. Karena kipas-kipas seperti ini belum tentu itunya ya teman-teman, lilitannya kadang cuman sekedar kabelnya saja. Nah, di bagian ini ya teman-teman, sorry nggak kelihatan ini ya. Nah, ini kan sambungan kabel ini dengan yang lilitannya ya. Nah, ini kalau sudah lilitan ya nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa diperbaiki ya. Mau nggak mau ya beli kipas baru. Nah, cara ngeceknya gimana? Teman-teman tinggal coba tarik perlahan. Kalau si kabelnya ini masih ikut ketarik, berarti dia normal teman-teman, maksudnya sambungannya tidak putus. Nah, ini kan masih nyangkut, tapi ini bisa jadi karena kabelnya teman-teman. Kabelnya ini loh yang putih ini, yang kulitnya putih ini, dia karena tipis ya, maklum karena ya kipas seperti ini juga kan konsumsi listriknya kan kecil ya teman-teman. Nah, yang tak bilang berisik itu tadi di bagian sini teman-teman, gak nyala lagi flashnya. Nah, ini kan ada kayak poros gitu ya. Nah, itu kelihatan ya. Nah, itu biasanya kebanyakan ya, itu asnya itu kan besi ya teman-teman. Lah, itu bertemu dengan bodi hitamnya ini, dan dia tidak ada busing atau laker atau apalah sebagai poros. Nah, itu biasanya kalau kering dia akan berisik. Nah, itu di kipasku ini dulu
Kalau sudah agak sedikit berisik tak turunin teman-teman, tak turunin, bongkar, tak lumasi. Terus akhirnya ya lama kelamaan capek, dan akhirnya ya beli kipas meja desk fan yang ada di belakangku ini. Ini ada isolatornya teman-teman, dan ini sudah kering, sudah kaku ya. Nah, jadi setelah tak bongkar tadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini ada dua kabel yang kelilitan, kabelnya sangat kecil karena memang diperuntukkan untuk arus yang kecil ya teman-teman. Paling nggak sampai 1 ampere mungkin kalau konsumsi kipas seperti ini. Jadi rumah 450 pun tidak akan ngetrip ya teman-teman kalau kipas angin seperti ini. Dan ini mau tak coba untuk pengetesan kabelnya apakah putus, karena gini ya teman-teman ya, biasanya kabel yang digunakan ini karena sangat kecil dan kadang juga aluminium ya, dan ya akhirnya dia kan sedikit berjamur seperti ini, kehitaman seperti ini. Nah, jadi biasanya seperti itu teman-teman. Nah, ini kita menggunakan AVO dengan skala continuity, atau kalau di AVO analog itu menggunakan kali 1 ya teman-teman. Nah, ini tak gabungin dulu kabelnya seperti ini, ujungnya dikupas. Kalau memang ininya mungkin ya tinggal dibelikan kabel baru ya teman-teman. Bentar. Oke, kabelnya masih bagus. Nah, berarti yang rusak itu di bagian lilitan teman-teman. Lilitannya ini sangat halus teman-teman. Ya, ini nilainya biasanya sih bisa sampai 6 kilo teman-teman. Nilai hambatannya itu tidak bergerak sama sekali. Nah, ini lilitannya teman-teman, ini walaupun terdapat value tapi dia turun teman-teman. Ini biasanya ada yang tidak beres pada lilitan teman-teman. Loh. Nah, coba ini kipasku yang normal. Ini dia cuman berapa ohm. Lihat teman-teman ya, nilainya sangat kecil. Ini biasanya sih 6 ohm teman-teman kalau kipas angin seperti ini. Ya 3 ohman ya. 3 ohm. 3 kilo ohm ya. Kiloan maksudnya 6 kilo teman-teman. Biasanya, tapi itu yang besar. Kalau ini karena kecil jadi cuman 3 kilo ya. Sampai lupa. Kilo ya teman-teman satuannya, jadi bukan ohm. Nah, ini kalau tak tes ya dia tidak menunjukkan apapun. Nah, ini kalau tak tes dengan colokan listrik dia nggak akan berputar teman-teman, karena lilitannya sudah putus. Nah, ini bagaimana solusinya? Ya kalau pengen cara ribet ya digulung ulang teman-teman. Tapi ini harus harus rapi, jadi ya hampir sama seperti ngelilit trafo ya teman-teman. Tidak boleh menyimpang bersilangan seperti ini. Cuman ini karena aku juga agak malas kalau soal ngelilit gitu, jadi ya nanti tak kasih tahu pemiliknya bahwa ini sudah tidak bisa diselamatkan ya teman-teman. Mau nggak mau userku harus beli baru. Lagian juga kipas seperti ini ya berapa sih ya teman-teman. Ini aja punyaku cuman 30.000. Dan ini kalau tak tes seperti ini, nyala ya, dia akan berputar teman-teman. Don't try this at home. Normal teman-teman.
Jadi seperti itu ya teman-teman, cara ya mungkin cara mengetahui kerusakan di kipas angin seperti ini itu dari mana dan ini ternyata motornya, dan ini bisa diselamatkan, dan ini magnetnya juga lepas dari housingnya loh, lepas ini teman-teman loh. Cuman ya ini mungkin karena bawaannya tidak dilem, jadi dia mengandalkan bodinya ini untuk ngegencet magnetnya, mungkin ternyata enggak kegencet sama sekali. Jadi ya kalau jatuh ya bisa lepas teman-teman magnetnya ini. Dan mungkin segitu aja ya teman-teman untuk cara-cara mengetahui kerusakan dari sebuah kipas angin gantung seperti ini atau ceiling fan yang single speed seperti ini ya. Dan kalau yang ada beberapa kecepatan itu nanti agak sedikit berbeda ya teman-teman caranya. Cuman ya kalau dibilang ada persamaan ya ada persamaan, cuman tidak terlalu banyak persamaan lah, ada perbedaan pasti ya, seperti itu. Dan oh ya, kalau teman-teman mau bikin generator listrik gitu ya, bisa memanfaatkan ini. Jadi ini teman-teman kasih gulungan ulang, mungkin agar daya yang dihasilkan besar, maka teman-teman harus menggunakan tembaga atau kawat tembaga dengan diameter yang cukup besar dengan lilitan yang cukup banyak ya. Dan ketika berputar seperti ini, dia akan menghasilkan listrik ya teman-teman, karena dia menggunakan permanen magnet. Beda dengan kipas angin seperti ini, seperti yang ada di belakangku itu, kipas angin meja itu tidak bisa ya teman-teman, karena dia adalah menggunakan motor induksi, jadi tidak bisa menghasilkan listrik ya. Kalau seperti ini bisa ya. Mungkin buat eksperimen atau apalah, niru-niru YouTube gitulah ya. Oke, ketemu lagi di lain video.